Saya langsung masuk di dalam firman Tuhan bulan ini. Judulnya adalah The Way of Blessing atau jalan berkat. Tentunya bukan sembarang jalan berkat. Yang akan kita pelajari adalah jalan berkatnya Tuhan. Ya, karena sama-sama kita mau mengakses berkat, sama-sama kita mau sukses, ada jalan yang beda-beda. Ya, ada jalan manusia, tapi juga ada jalan Tuhan. Doa saya Anda suksesnya bukan sekedar secara manusia, tapi suksesnya bersama Yesus. Amin. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sampai di situ pembacaan kita. Jadi Anda di sini melihat Tuhan ngomong ada dua macam jalan. Yaitu jalan Tuhan yang pertama, yang kedua jalan manusia. Dan Tuhan memberikan gambaran seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah bedanya jalanku dari jalanmu. Artinya beda kelas nih. Beda kelas, jalannya manusia bisa mencapai sukses. Ada nggak orang yang sukses di luar Tuhan? Banyak. Ada. Tapi di bawah levelnya. Ya. Sedangkan jalan Tuhan di atas. Langit saudaraku. Makanya kalau saudara suksesnya di dalam jalannya Tuhan, berkatnya lebih besar. Oke. Kalau secara manusia orang sukses paling banter, suksesnya hanya di bumi saja. Tapi kalau saudara suksesnya dengan berjalan di jalannya Tuhan, yang akan kita alami sukses di bumi, sukses di surga. Doa saya itulah kesaksian hidup saudara, sukses di bumi, sukses di surga, diberkati di bumi, diberkati di surga. Karena itu kita harus berjalan di jalannya Tuhan. Itu akan membawa kita pada berkat yang superior. Kalau jalan manusia di bumi, berkatnya inferior. Suksesnya inferior. Tapi kalau saudara bersama dengan Tuhan, blessingnya superior. Berkatnya superior. Tentunya secara keuangan juga, dalam pekerjaan juga, tapi jauh lebih dari itu. Hidup kita dipenuhi damai sejahtera, dipenuhi sukacita. Tuhan juga memberikan kita berkat sampai pada hidup yang kekal. Ya, jadi yang kayak gitu nggak mungkin dunia bisa dapat. Ya, saya mau ngomong sama saudara begini, untuk semua yang orang dunia lakukan, kita bisa lakukan. Orang dunia bisa kerja keras, saudara dan saya anak-anak Tuhan harus lebih kerja keras. Orang dunia bangun networking, kita juga bisa bangun networking. Benar? Ya, mereka belajar, mereka mengasah keterampilan skill untuk semua yang mereka lakukan, kita bisa lakukan. Tapi ada banyak hal yang kita bisa lakukan, mereka tidak bisa lakukan. Itu hanya, akses itu hanya diberikan buat anak-anak Tuhan. Yang mau berjalan di dalam jalannya Tuhan. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita bisa sukses di dalam jalannya Tuhan. Bagaimana saudara dan saya bisa sukses bersama dengan Yesus. Saudara siap? Ya, kita mulai yang pertama terlebih dahulu. Dimulai dengan pertobatan. Oh wow. Ini jalannya Tuhan ya, beda sama jalannya manusia. Kalau Anda ikut seminar sukses, seminar motivasi, gak akan ada guru di luar sana, ya motivator yang ngomong, Anda mau sukses, bertobat, tinggalkan dosa. Gak ada kayak gitu saudaraku. Benar? Karena mereka hanya bisa mengajarkan jalan manusia. Sedangkan saudara dan saya ini diajari jalannya
Tuhan. Itu sebabnya hanya ketika kita itu dapat revelation, dapat pewahyuan, firman yang sama tapi dibuka, disingkapkan, kita bisa melihat kebenaran itu, kita bisa nangkep, dan ketika kita kerjakan, kita akan menerima blessing-nya. Karena itu doa saya, khotbah yang sama ini, Anda terimanya bukan sebagai khotbah manusia. Tapi doa saya, Roh Kudus mencelikkan dan mengurapi mata rohani kita, sehingga kita bisa melihat pewahyuan yang dari Tuhan. Amin. Kalau Anda bisa melihat ini pewahyuan dari Tuhan mulai hari ini, berkatmu superior. Suksesmu superior bersama dengan Tuhan. Ya, dimulai dengan yang namanya pertobatan. Mungkin Anda bertanya, apa hubungannya sukses dengan pertobatan? Apa hubungannya diberkati dengan pertobatan? Oh, segalanya. Kenapa kok saya ngomong gitu? Karena sebenarnya pada awalnya ketika Tuhan menciptakan dunia ini, semuanya diciptakan baik. Semuanya diciptakan blessing, penuh dengan berkat. Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Itu tempat yang berkelimpahan. Awalnya seperti itu. Sampai ketika manusia jatuh dalam dosa. Begitu dosa masuk, di situ dimulai kutuk. Di situ mulai ada kemiskinan. Di situ mulai ada yang namanya kekurangan. Makanya tadi saya ngomong, pertobatan itu kunci hidup diberkati di dalam Tuhan. Ayo kita baca dulu di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Artinya mereka melanggar perintah Tuhan ya. Mereka jatuh dalam dosa. Nah, lihat konsekuensi dosa. Maka terkutuklah tanah. Jadi tanahnya terkutuk. Tadinya tanahnya diberkati. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Anda harus ngerti bedanya susah payah dan kerja keras. Kerja keras itu harus. Di Taman Eden pun manusia mesti kerja keras. Tapi bukan susah payah. Saya berdoa firman Tuhan hari ini akan memerdekakan saudara semua. Dari kutuk susah payah, mulai hari ini susah payah Anda diganti dengan sukacita. Kerja keras dengan sukacita. Amin. Dan berkatnya melimpah. Oke, karena yang namanya susah payah tadinya nggak ada. Begitu dosa masuk, susah payah dimulai. Lanjutkan lagi ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Tadinya saudaraku, mereka kerja keras tapi hasilnya manis. Hasilnya melimpah, hasilnya luar biasa. Sekarang sudah sampai susah payah pun, yang dihasilkan apa tadi? Rumput duri, semak duri. Ya, menyakitkan sekali, mengecewakan sekali hasilnya. Berapa banyak orang di dalam hidupnya sudah sampai kerja kerasnya sampai susah payah, tapi hasilnya selalu mengecewakan. Pekerjaannya sudah berjuang begitu rupa, tapi hasilnya mengecewakan lagi. Lanjutkan. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi dari sini Anda bisa melihat yang namanya dosa itu menutup semua pintu berkat. Yang tadinya begitu baik, begitu indah, berkelimpahan, dirubah menjadi rumput duri, semak duri, susah payah, serba berat. Coba Anda lihat ini. Diakibatkan oleh dosa. Makanya kalau kita mau jalan di jalannya Tuhan, sukses, mengakses berkatnya Tuhan, dimulainya dengan pertobatan. Kita baca ya, 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut,
merendahkan diri dan berdoa, dan mencari wajahku. Lalu, apa kalimat berikutnya setelah lalu itu? Lalu apa? Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Saya berdoa ini semua yang akan kita lakukan hari ini berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Amin. Nah, buat saudara yang mau itu, ini janji firman Tuhan. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kata memulihkan negeri mereka dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, I will heal their land. Aku akan menyembuhkan tanah mereka. Tadi di pembacaan kita yang sebelumnya, gara-gara jatuh dalam dosa, tanahnya apa? Terkutuk karena engkau. Tapi ketika mereka bertobat, Tuhan ngomong tanah yang sudah terkutuk, yang sakit ini, aku sembuhkan. Tanahnya sama, kalau kena kutuk, yang muncul rumput duri, semak duri. Tanah yang sama disembuhkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, yang muncul manis. Yang muncul buah-buah yang melimpah. Saya mau ngomong sama saudara, kalau tanahmu disembuhkan oleh Tuhan, pekerjaanmu boleh sama, karirnya sama, bisnisnya sama, tapi yang tadinya rumput duri, kesulitan, kegagalan, kesialan, mulai hari ini akan ada buah-buah yang manis, yang melimpah, akan ada kemenangan, akan ada kemajuan dan kesuksesan. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tapi dimulai dengan yang namanya pertobatan. Saya mau tunjukkan sama saudara nih, buat Anda yang mau meresponi firman Tuhan. Buah pertobatan itu seperti apa yang Tuhan akan kasih sama kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau bertobat, tinggalkan dosa, kayak apa yang Tuhan mau kerjakan? Blessingnya seperti apa? Berkatnya gimana? Yeremia 33 ayat 6 sampai ayat 9. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Oh, ternyata bukan cuma berkat keuangan aja ya. Termasuk kesehatan dan kesembuhan. Saya mau berdoa nih dalam nama Yesus. Anda yang datang di tempat ini dengan sakit penyakit, oleh bilur-bilurnya kesembuhan terjadi. Kesehatan juga Tuhan berikan kepada saudara. Ini bagian dari blessing. Yang kayak gini gak ada di jalannya manusia. Ini hanya ada berkat lengkap kayak gini kalau saudara memilih berjalan dalam jalannya Tuhan. Kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan. Semuanya katakan kesejahteraan. Dan keamanan yang berlimpah-limpah. Katakan keamanan yang berlimpah-limpah. Artinya apa? Akan ada penjagaan Tuhan di dalam hidup saudara, buat keluarga saudara, buat anak-anak saudara. Ada hedge protection, ada pagar perlindungan atas keluarga saudara. Coba saudara lihat betapa superiornya berkat Tuhan itu. Yang kayak gini hanya bisa kalau jalan di jalannya Tuhan. Karena itu butuh revelation, pewahyuan tadi. Untuk kita ngerti, ini loh pertobatan itu blessingnya kayak gini. Kalau Anda ngikuti seminar dunia paling disuruh kerja keras. Dikasih hitungan keuangannya harus begini begitu. Marketingnya ini itu. Untuk semuanya itu kita juga bisa belajar. Kita juga bisa lakukan. Belajar marketing bisa. Belajar manajemen bisa. Tapi yang lebih dari itu. Kalau Anda hidup di dalam perkenanan Tuhan. Anda mau bertobat. Anda mau tinggalkan dosa. Berkat sebesar ini Tuhan mau curahkan dalam hidup saudara. Amin. Lanjutkan lagi pembacaan itu. Ayat yang ke-7. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel. Dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Artinya ada pengampunan dosa. Benar? Namanya bertobat. Tuhan kita pengasih dan penyayang.
dosa-dosa saudara diampuni oleh Tuhan. Gak ada seminar kesuksesan di luar sana yang membawa pengampunan dosa, no. Ya, jadi sempit sekali kalau di luar sana. Jalannya manusia terbatas. Jalannya Tuhan tidak terbatas. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan. Pokok kegirangan. Buah-buahnya yang muncul kegirangan. Doa saya seperti itulah mulai hari ini hidup saudara. Jadi pokok kegirangan. Jadi pokok kegirangan. Lebih keras lagi, jadi pokok kegirangan. Ternama, terpuji, dan terhormat. Katakan amin 3 kali, amin, amin, amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Jadi buka hati saudara lebar-lebar terhadap pesan firman Tuhan hari ini dan tinggalkan dosa. Ambil keputusan bertobat. Buka hati saudara. Saya di sini khotbah di depan saudara, tapi tahukah saudara di saat yang sama Roh Kudus juga bisa bicara di dalam hati saudara. Dan Roh Kudus mungkin mengingatkan ada 1-2 hal yang Tuhan mau kita potong itu dari hidup kita. Mungkin itu sebuah dosa. Mungkin itu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan ingin kita tinggalkan. Saudara stay open. Terbuka sama Roh Kudus, biarkan dia bicara. Dan kalau dia ingatkan 1-2 hal, ambil keputusan bertobat. Alasan banyak orang Kristen tidak bisa mengakses blessing yang dari Tuhan ini. Karena belum hidup di dalam pertobatan. Coba Anda renungkan, Adam dan Hawa yang sudah di Taman Eden pun, tapi gara-gara dosa, kehilangan Taman Eden itu. Demikian pula kita, kalau kita mau masuk mengakses berkat Eden itu, berkat yang superior yang Tuhan sudah janjikan ini, butuh dari pihak kita ambil keputusan bertobat. Dan kalau Anda lakukan itu, nanti sudah lihat bagaimana Tuhan itu akan meluruskan jalan hidup kita. Kadang-kadang tuh ya saudaraku ya, kita harus ngerti. Orang itu bisa sukses apa enggak, itu bukan cuma masalah pintar apa tidak loh. Bukan masalah rajin apa tidak loh. Coba Anda renungkan itu. Berapa banyak teman saudara yang pintar, tapi enggak bisa sukses. Berapa banyak orang yang rajin, tapi enggak bisa sukses. Ya, ada ini, ada itu. Tapi kalau saudara hidupnya dalam pertobatan, Roh Kudus nanti menuntun. Terus kalau gitu Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Kalau sudah diluruskan jalan hidupnya, saya mau ngomong sama saudara, bukan hanya sukses pekerjaan saudara, tapi pernikahanmu juga dipulihkan. Keluargamu juga jadi baik, anak-anakmu juga diberkati. Coba Anda renungkan, seperti itu blessing dari Tuhan. Karena itu dimulainya dengan pertobatan. Doa saya, Anda bisa menangkap pewahyuan ini dan mulai hidup di dalam perkenanan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua, bangun hubungan yang lebih karib dengan Tuhan. Anda mau sukses di dalam Yesus, mendekatlah sama Tuhan. Dia sumber berkat di dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi, mungkin dunia nggak bisa ngerti apa urusan mendekat sama Tuhan dan sukses. Tapi buat saudara dan saya yang dapat pewahyuan, itu segalanya. Hubungan karib dengan Tuhan itu akan membuka banyak hal yang kita sendiri nggak bisa. Tapi karena Anda punya kedekatan sama Tuhan, tangannya yang akan bertindak, membuka pintu-pintu, memberikan Anda kesempatan-kesempatan yang akan membuat saudara mengalami lompatan-lompatan yang tidak mungkin bisa Anda alami kalau Anda jalan dengan kekuatan sendiri. Kita baca Ayub 22 ayat yang ke-21 dan seterusnya. Ditulis begini, berlakulah ramah terhadap dia. Apa artinya berlaku ramah terhadap dia? Dalam Alkitab bahasa Inggrisnya ditulis
Berlakulah ramah terhadap dia itu akuinan. Artinya adalah mengenal, mendekat. Jadi sebenarnya ayat ini bisa diterjemahkan mendekatlah kepada Tuhan. Kalau saudara mendekat sama Tuhan, lihat firman Tuhan ngomong begini, supaya engkau tentram. Mulai hari ini hatimu tentram, keluargamu tentram, hidupmu tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Bukan berarti kita mendekat sama Tuhan supaya untung. Walaupun firman Tuhan yang ngomong supaya engkau memperoleh keuntungan. Kenapa? Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu kesuksesan di dalam Tuhan. Anda sukses bersama Yesus. Di satu sisi Anda berhasil. Di sisi yang lain hatimu tentram. Jiwamu sejahtera. Lihat saudaraku. What a blessing. Betapa besar berkat yang tersedia di dalam Tuhan itu. Makanya Tuhan ngomong jalanku beda sama jalanmu. Sejauh langit dari bumi beda kelasnya kayak gitu. Lanjutin lagi. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Firman Tuhan hari ini, doa saya masuk di hati saudara. Amin. Dideposito di situ. Diendapkan di situ. Jangan sambil lalu. Masuklah dalam hati. 23. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Ini poin yang pertama tadi ya, tentang pertobatan. Mari kita lanjutkan. Ayat 24. Membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Maksudnya apa ini? Nanti Anda akan paham ketika baca ayat berikutnya. Ayat 25. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. Biasanya orang kalau nimbun harta, nimbun apa tadi? Emas. Nimbun perak. Itu zaman itu. Zaman sekarang orang masih nimbun emas. Kalau punya uang, beli emas, disimpan. Ada lagi yang zaman sekarang nimbunnya falas. Ya, ini kasus yang terakhir lagi heboh. Falasnya banyak sekali saudaraku. Ya, orang wah begitu rupa, wah, mau nimbun falas, mau nimbun emas. Tapi doa saya buat saudara dan saya lebih daripada harta duniawi. Tuhan yang menjadi timbunan emasmu. Tuhan sendiri yang menjadi harta kekayaanmu. Wow. Itu yang utama dulu. Tuhan mau. Prioritas kita, Tuhan di atas harta. Tuhan di atas kesuksesan. Yang setuju, katakan amin. Ya, Tuhan nomor satu dulu. Mari kita lihat ayat berikutnya. Apa yang dia akan lakukan buat saudara dan saya, orang-orang yang mau bergaul karib, mendekat sama Tuhan. 26. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu. Mulai hari ini doa-doa saudara tidak dibiarkan begitu saja, tetapi Ia akan mengabulkan doamu. Amin. Haleluya. Sama-sama request nyampe nih. Coba Anda renungkan, sama-sama request sampai, permohonan sampai. Tapi permohonan ini dikirim sama orang yang gak kenal, orang jauh, sama orang dekat, sama apa beda? Bobotnya pasti beda. Ternyata kedekatan itu menentukan jawaban. Berapa banyak dari saudara pernah ngalami? Kalau orang lain yang ngomong, suruh saudara ngelakuin ini, Anda ngomong no. Tapi ada orang tertentu, kalau dia yang ngomong sama saudara, Anda jawabnya iya.
Kayak gitu Tuhan. Ketika engkau punya kedekatan, mulai hari ini setiap no dalam hidupmu akan dirubah menjadi ya, iya, iya, iya. Pintu-pintu akan terbuka dan berkat itu akan tercurah di dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu. Dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Mulai hari ini engkau gak berjalan di jalan yang gelap. Mulai hari ini jalanmu, masa depanmu, masa depan yang terang benderang, gilang gemilang bersama dengan Yesus. Kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Jadi Anda harus ngerti, seperti itu efeknya kedekatan sama Tuhan. Ada berapa banyak orang yang setiap harinya bangun pagi gak punya waktu buat Tuhan. Sibuk untuk berdoa. Tapi punya waktu jawab WhatsApp. Punya waktu baca news. Dan nonton YouTube berjam-jam. Setiap hari punya waktu ketemu sama A, punya waktu. Sama si B, punya waktu. Sama si C, punya waktu. Tapi doa sama Tuhan, bersekutu intim dengan Tuhan, sibuk. Oh, saya berdoa ya, semua jemaat keluarga Allah hari ini cintanya sama Tuhan, membuat Tuhan nomor satu, Tuhan prioritas, dia yang pertama dan dia yang terutama dalam hidup saudara. Amin, haleluya. Karena gini, apa yang tidak dilihat oleh mata. Tidak, apa berikutnya? Didengar oleh telinga. Tidak timbul dalam hati manusia. Itu Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Jadi bukan sama semua orang percaya, bukan sama semua orang Kristen. Orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang cinta Yesus. Begitu cintanya sama Yesus. Setiap hari bangun tidur, punya waktu paling tidak sejam. Kita tinggikan dia. Kita angkat tangan. Kita agungkan dia. Kita naikkan pujian penyembahan. Buat orang, buat Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kita buka Alkitab, kita baca. Kita bersekutu intim sama Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara. Ngelobi Tuhan lebih penting dari ngelobi manusia. Anda para pejabat ngerti nih. Saudara para pengusaha ngerti nih. Saudara ngelobi pejabat, dikasih izin gitu aja, dikasih satu rekomendasi gitu aja, satu perizinan itu, ya satu kuasa itu bisa membuat saudara ngalami lompatan. Melakukan hal-hal yang tadinya tidak bisa Anda lakukan. Benar? Manusia saja kayak gitu. Saudara harus tahu, Tuhan yang kita sembah, dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah di atas segala Allah. Dia yang berkuasa meninggikan dan merendahkan. Saudara ngelobi dia, hatinya happy. Satu pintu aja dia bukain buat saudara. Satu orang dia kenalin, dia sentuh hatinya untuk bantu saudara. Ya, satu idea, satu ide dia kasih sama saudara. Satu bisnis dia bukain sama saudara, satu karir dia bawa saudara masuk. Tiba-tiba Anda akan mengalami lompatan yang harusnya baru terjadi 10-20 tahun ke depan. Terjadinya begitu saja. Itu semua terjadi. Tadi, apa yang tidak dilihat mata, didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia. Tuhan berikan pada orang-orang yang mengasihi dia. Jadi hari ini ibadahmu tidak sia-sia. Orang lain gak punya waktu ibadah sama Tuhan. Punya waktu kuliner tapi tidak punya waktu ibadah sama Tuhan. Orang lain punya waktu jawab WhatsApp, YouTube nonton, drama Korea. Tapi Anda punya waktu buka Alkitab, baca Alkitab, bersekutu intim dengan Tuhan. Untuk semua kecintaan saudara sama Tuhan. Saya doa divine favor, anugerahnya, favornya, kemurahannya. Dia curahkan dalam hidup saudara. Amin. Dan favor dari Tuhan itu
akan membawa Anda mengalami lompatan besar. Dalam hidup saya tuh sadar benar. Kalau nggak ada favor dari Tuhan terus menerus, mentok stagnan. Tapi begitu ada favor itu, lompatan lagi. Lompatan lagi. Ngadepin masalah nggak? Ada masalah. Diluputkan sama Tuhan. Diselamatkan sama Tuhan. Pas saya ngomong begini, ini saya nggak ngomong di ibadah yang tadi. Di sini ada orang, Anda sedang dalam masalah. Tapi hari ini engkau memutuskan mendekat sama Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Terhadap masalahmu yang itu pun. Tuhan akan meluputkan engkau. Tuhan akan menyelamatkan engkau dengan tangannya yang ajaib. Pertolongan dari Tuhan datang dalam hidup saya. Katakan amin. Ayo kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi mulai hari ini mendekat sama Tuhan. Maka Anda akan melihat bagaimana anugerahnya itu kan menuntun dalam hidup saudara. Dan itu melimpah karena dia sumber berkat. Kedekatan kita sama sumber berkat menentukan dapatnya seberapa. Mendekatlah sama Tuhan. Anda akan menikmati itu. Yes, berkat itu Anda akan nikmati. Tuhanmu itu bukan cuma Tuhan yang memberkati engkau nanti di sana. Kita di dalam Tuhan, waktu kita percaya sama Yesus, terima Yesus, itu bukan cuma cara menghindari neraka. Cara untuk kita bisa masuk surga. Tapi saya mau ngomong sama saudara, Anda terima Yesus, percaya sama Yesus, saudara diberi tiket, diberi akses masuk dalam kehidupan yang luar biasa. Dan kehidupan luar biasa itu bukan cuma nanti di surga. Banyak orang Kristen, banyak pendeta, hamba-hamba Tuhan bahkan nunggu suatu saat masuk surga. Tapi kalau saya nggak nunggu nanti masuk surga, sejak di dunia ini, surga di bumi seperti di surga. Amin. Jadi jangan nunggu sampai di sana baru surga. Di sini pun surga sudah dimulai dalam hidup saudara. Mulai hari ini saya berdoa itu yang akan menjadi babak baru dalam hidup saudara. Bukan nunggu surga suatu saat nanti. Tetapi mulai sekarang surga dimulai dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Bagaimana kita sukses berjalan di jalannya Tuhan. Yang ketiga adalah melayani Tuhan. Wow. Ini berkebalikan sama pemikiran dunia. Kalau pemikiran dunia itu buat apa ya kita melayani, terlibat pelayanan, tambah sibuk ya, tambah repot ya, habis waktu ya. Tapi saya mau ngomong sama saudara, bahwa melayani dan tidak melayani itu akan menentukan perbedaan yang besar. Ingat loh saudara, Tuhan itu sudah lakukan segalanya dalam hidup kita. Dia sudah turun ke dunia, mati bagi kita di kayu salib, memberikan tubuhnya dan darahnya. Pertanyaannya gini, kok dia terus, kapan gantian kita? What have you done? Apa yang sudah engkau lakukan buat Tuhan? Apa yang sudah saudara kerjakan untuk membalas cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup saudara? Jadi hari ini saya ajak saudara, seluruh jemaat keluarga Allah, dalam hati kita ngomong, Tuhan aku mau membalas kebaikan-Mu. Tuhan sekarang giliranku ganti melakukan sesuatu buat Tuhan. Boleh katakan amin? Kita baca ya. Ulangan 28 mulai ayat yang ke-47. Ayat yang akan kita baca ini agak ngeri saudara. Karena ini berisi teguran Tuhan buat umat Israel yang pada waktu itu tidak melayani. Jadi Anda jangan syok ya, saya sudah ngomong dulu sama saudara. Saya bacakan ya. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Jadi waktu itu umat Israel diberkati apa tidak? Diberkati.
Kelimpahan segala-galanya. Tapi gak mau melayani. Gak merasa butuh melayani. Nah Tuhan ngomong begini, ayat 48. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Ayat-ayat berikutnya Anda baca sendiri saja. Saya nggak tega bacaan ini di tempat ini, saudara. Jadi sama-sama lah. Ya, ada hal-hal bagian kita perlu kerjakan buat Tuhan. Bukan cuma berharap Tuhan terus kita diberkati, kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita ditolong. Kapan kita jadi berkatnya? Kapan kita melayaninya? Kapan gantian kita membalas kebaikan Tuhannya? Hari ini buka hati saudara. Mulai hari ini semua jemaat jadi pelayan Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan. Amin. Nanti pulang semuanya daftar sama Pak Bagiono sama Bu Endang nanti. Pelayanan semua. Haleluya. Oke. Nah tapi Anda harus ngerti. Ada blessing yang besar di dalam melayani itu. Kita baca ya. Ayub 36 ayatnya yang ke-11. Jikalau mereka mendengar dan takluk. Saya bingung waktu baca ini, maksudnya apa ya? Mendengar dan takluk. Nah kalau saudara bingung, coba saudara cek Alkitab bahasa Inggris, terutama KJV, King James Version. Karena Alkitab bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari KJV, King James Version. Dalam KJV ditulisnya, if they obey and serve him. Obey itu apa? Taat. Serve him itu melayani. Jadi jika mereka taat dan melayani. Lebih jelas nih, kalau tadi di bahasa Indonesianya kan mendengar dan takluk. Saya bingung. Oh ternyata yang dimaksudkan adalah taat dan melayani. Butuh taat untuk bisa melayani. Kalau nggak taat nggak akan melayani. Taat dan melayani. Nah untuk kita yang taat dan melayani. Untuk kita yang taat dan melayani. Mari kita lihat apa blessing yang Tuhan sediakan. Yang satu ini saudaraku ya, berkat ini saya klaim untuk hidup saya, untuk keluarga saya. Dan hari ini saya juga mau klaim untuk setiap orang yang ada di tempat ini. Ada siap terima blessing ini? Maka mereka, angkat dua tanganmu, terima blessing ini. Hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka. Dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Dalam nama Yesus, terima itu terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Tepuk tangannya udah yang paling meriah buat Tuhan kita. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang ditulis, they shall spend their days in prosperity. Hari-hari mereka akan ada dalam kemakmuran. And their years in pleasures. Dan tahun-tahun mereka penuh dengan sukacita. Wow. Ini berkatnya orang yang taat dan melayani. Ada prosperity. Ada hari-hari yang dipenuhi dengan berkat. Dengan kemakmuran. Dan tahun-tahun yang dipenuhi dengan sukacita dan kesenangan. Tapi dalam bahasa Indonesianya indah sekali. Mereka akan mujur sampai hari-hari. Sampai akhir hari-hari mereka. Dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Saya berdoa kemujuran saudara bukan cuma sesaat. Sukacita dalam hidupmu bukan untuk satu musim saja. Doa saya sampai akhir hidupmu
sampai putih rambutmu, sampai nafas terakhirmu penuh dengan kemujuran, penuh dengan sukacita yang melimpah-limpah yang daripada Tuhan. Amin. Itu sebabnya saya ajak saudara taat dan melayani. Taat dan melayani. Oke, ini mulai nambah. Ada 2-3 orang yang mau taat dan melayani. Saya ulangi sekali lagi. Taat dan melayani. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Makanya kalau Anda masih ingat bulan lalu khotbah di gereja kita tentang covenant. Kita bagikan sama saudara kartu perjanjian kerajaan Allah. Masih ingat gak? Kartu perjanjian kerajaan Allah. Untuk apa? Matius 6 ayat 33. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Saudara mau gak semuanya ditambahkan kepadamu? Mari kita komit melayani. Melayani membesarkan kerajaan Allah, mengutamakan kerajaan Allah. Caranya gimana kerajaan Allah diperluas? Sederhana. Kerajaan Allah itu diperluas ketika jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi saksi Kristus. Dimanapun Anda berada, di tempat kerja, di lingkungan saudara, bersaksi. Jangkau jiwa. Selamatkan jiwa. Banyak orang Kristen gak ngerti. Makanya gak taat dan gak melayani. Tapi buat saudara yang taat dan melayani, engkau jangkau jiwa. Engkau bersaksi. Berkat yang ada di Matius 6 ayat 33. Semuanya ditambahkan. Itu bukan retorika yang tercatat tapi gak pernah jadi kesaksian dalam hidupmu. Mulai hari ini, satu demi satu penambahan itu Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Ditambahkan sukacitanya, ditambahkan kesehatannya, ditambahkan kebahagiaannya, ditambahkan panjang umur, ditambahkan kemenangan, ditambahkan berkat keuangan melimpah. Bahkan sampai akhir hari-hari kita, kemujuran. Sampai akhir tahun-tahun kita, kesenangan. Itu khusus buat orang yang melayani. Taat dan melayani. Saya ajak saudara jangkau jiwa. Tiap bulan 1 jiwa buat Tuhan. Kalau sebulan 1 berarti dalam 1 tahun berapa? 12. Jangkau jiwa, 12 jiwa. Dalam 1 tahun, setiap tahun. Dari 12 itu yang 4 Anda follow up dengan sungguh-sungguh, perhatiin dengan sungguh-sungguh. Sampai benar-benar tertanam. 4 orang itu sampai berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan rohaninya, di dalam gerejanya. Dan Anda akan melihat, Anda akan saksikan apakah Tuhanmu itu cuma ngasih retorika yang indah-indah, atau itu benar-benar akan terjadi dalam hidup saudara. Anda harus tahu, Alkitab itu bukan buku puisi yang indah. Alkitab itu buku kehidupan. Buku perjanjian. Yesus yang ngomong, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya ditambahkan kepadamu. Yesus tuh mau ngerekrut saudara. Kamu mau? Ayo buat covenant, buat perjanjian. Bersaksi itu covenant. Selamatkan jiwa covenant. Memperluas kerajaan Allah itu covenant, perjanjian. Kalau engkau lakukan itu, bagianku, Yesus ngomong, aku akan pastikan semuanya ditambahkan kepadamu. Dan Anda kan lihat, Tuhan yang kau sembah, Yesus yang kau sembah, itu cuma beretorika atau real beneran. Dia kerjakan dalam hidup. Mulai hari ini, Alkitab bukan buku puisi lagi buat saudara. Bukan buku janji-janji manis saja dalam hidup saudara. Tapi Alkitab buku kehidupan yang akan terjadi menjadi kesaksian secara pribadi engkau alami terjadi di dalam kehidupanmu. Karena itu melayani. Melayani, melayani, melayani. Melayani, melayani, melayani. Saya dulu waktu mau melayani Tuhan, kalau saya memang secara khusus Tuhan panggil dalam pelayanan sepenuh waktu ya. Jadi pendeta, waktu saya ngomong ya sama panggilan Tuhan, keluarga besar saya tahu, mereka ngomong, apa nggak salah kamu
jadi pendeta. Ya. Terus kan kamu punya potensi. Mereka ngomong, kamu bisa sukses di luar sana. Jadi pengusaha kamu juga bisa sukses. Ngapain jadi pendeta? Mereka ngomong gitu waktu itu. Bahkan setelah saya jadi pendeta. Setelah saya menikah sama istri saya, sama Pastor Rita. Pertama kali saya datang dalam pertemuan keluarga besarnya dia. Ada salah satu dari keluarganya dia yang berkata di depan kita. Ngapain melayani? Ngapain jadi pendeta? Mau makan apa nanti? Makan kursi gereja. Itu di pertemuan keluarga. Jadi anggapannya jadi pendeta itu makan kursi gereja. Puji Tuhan Pak Bagiono, kursi gereja kita utuh. Tidak sampai saya makan kursi gereja itu, saudaraku. Makanya gak pernah kurang. Tiap saat, tiap tahun kita selalu beli lagi kursi yang baru, tambah lagi. Tuhan bawa ngalami terobosan lagi, kemajuan lagi, perkembangan lagi. Haleluya. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan yang saudara sembah itu Tuhan yang berjanji. Dan dia Tuhan yang memastikan setiap janjinya tergenapi. Lebih dari yang Anda pikir. Kalau Anda sudah ngerti ya hukumnya Tuhan ini. Mulai hari ini Anda nggak perlu lagi doa minta diberkati. Itu beneran. Karena kalau saudara sudah cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan itu terikat. Dia mengikatkan dirinya untuk menjamin semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi cukup hanya saudara komitmen dengan deal yang Yesus tawarkan. Ayo cari dulu kerajaan Allah. Kalau Anda lakukan itu, tanpa engkau minta pun, dia yang mengikatkan dirinya sendiri untuk memastikan satu demi satu semuanya ditambahkan. Semuanya ditambahkan dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Itu yang ketiga. Ya, gak ada kan seminar motivasi di luar sana, seminar bisnis yang ngajarin mau sukses, melayani. Gak ada saudaraku, jalan manusia beda kelasnya sama jalan Tuhan. Anda belajar di sana marketing, kita juga bisa belajar marketing. Bisa belajar manajemen, digital marketing dan macam-macam semuanya itu. Tapi yang kayak gini, hanya firman Tuhan. Only God can do. Hanya Tuhan yang sanggup mengerjakannya dalam hidup saudara. Yang terakhir, yang keempat. Jalan berkatnya Tuhan yang keempat adalah persepuluhan. Balik lagi. Ini adalah jalan berkatnya Tuhan yang hanya bisa dimengerti kalau Anda dapat pewahyuan. Kalau enggak dapat pewahyuan, susah. Dan yang satu ini adalah jalan berkatnya Tuhan yang paling banyak diserang, dikritik. Ya, ini perlawanan paling sengit di sini. Kenapa? Ada blessing yang luar biasa di sini. Mari kita baca aja langsung di Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Saya bacakan buat saudara. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu. Bawalah apa tadi? No, bukan Pak. Bawalah apa tadi? Seluruh. Bukan separuh. Bukan 3/4. Karena buat Tuhan itu yang penting ketaatannya. Kalau kita mengembalikan persepuluhan tapi kita ya ini gini, ini gitu. Nanti jadinya separuh, 1/4, 3/4. Buat Tuhan percuma. Karena perjanjiannya, covenant of blessing itu. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Itu kemana saudaraku? Ke dalam rumah perbendaharaan. Di mana itu rumah perbendaharaan? Itu adalah rumahnya
Gerejanya di mana dia menanam kita. Bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Jadi firman Tuhan tidak ngomong bahwa persembahan persepuluhan itu kemana-mana. No, ke rumahnya. Itu jelas. Jadi Anda harus ngerti beda antara persembahan persepuluhan dengan membantu orang miskin. Membantu orang susah. Dalam hidup saya pastikan yang pertama saya mengembalikan persepuluhan. Tapi setiap bulan pun saya punya alokasi yang tidak bisa dikotak-katik. Bahkan saya sudah pastikan di rekening yang khusus. Ya. Untuk apa? Membantu anak yatim piatu, membantu pendeta-pendeta desa, membantu orang-orang yang membutuhkan. Siapapun yang Tuhan suruh saya untuk bantu, dari rekening itu saya akan bantu. Tapi itu di luar persembahan persepuluhan saya. Nah, Anda harus ngerti ini. Karena ini bicara covenant, perjanjian. Anda punya perjanjian, dalam perjanjian apapun itu, Anda harus ngerti detailnya. Kalau Anda nggak ngerti detailnya, Anda salah, perjanjiannya nggak berlaku. Banyak orang perjanjian itu nggak berlaku, sekalipun merasa sudah, tapi salah. Nah itu. Hari ini, supaya kita ngerti, lanjutkan lagi. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Saya tanya sama saudara ya, Tuhan ngomong ujilah aku. Coba pikirkan. Biasanya yang ngasih ujian, itu yang levelnya di atasnya atau di bawahnya? Di atasnya dong. Guru yang uji muridnya dong. Makanya Anda boleh baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kapan kita bisa menguji Tuhan? Gak ada. Cuma di satu bagian urusan persembahan persepuluhan ini. Hanya di titik ini. Tuhan ngomong, ujilah aku. Artinya Tuhan itu ngasih kesempatan. Walaupun dia di atas. Tapi dia ngasih kesempatan, ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Oh, saya berdoa semuanya, saya berdoa saudara semuanya mulai hari ini dibawa di dimensi berkat yang sampai berkelimpahan. Oke, kalau gelas ini, apa ini? Penuh. Tapi ini belum berkelimpahan. Berkelimpahan tuh sampai meluber-luber. Mulai hari ini, seperti itu blessingmu. Penuh sampai meluber-luber berkelimpahan. Itu Tuhan curahkan di dalam kehidupan saudara. Amin. Tingkap-tingkap langitnya dia bukakan. Berkatnya dia perintahkan sampai berkelimpahan. Saya berdoa pekerjaanmu diberkati sampai berkelimpahan. Karirmu diberkati sampai berkelimpahan. Keuanganmu diberkati sampai berkelimpahan. Ayat berikutnya. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ada yang namanya belalang pelahap. Sudah tahu loh. Kadang-kadang orang susah hidupnya itu bukan karena nggak diberkati. Tapi karena banyak belalang pelahapnya. Loh, saya ketemu lah sama orang-orang di Jogja. Penghasilannya 30 juta, 40 juta. Bahkan lebih. Saya mau tanya, di Jogja penghasilan segitu besar enggak? Besar. Tapi hidupnya susah. Coba Anda renungkan itu. Terbatas sekali. Kadang-kadang kita itu susah itu bukan karena enggak ada blessing. Tapi karena ada saja belalang pelahap yang memakan blessingnya Tuhan dari hidup kita. Benar penghasilannya besar, tapi dihabisi ini, dihabisi itu. Kena ini, kena itu, terus saja.
Akhirnya berkat Tuhan tuh gak pernah ngumpul. Berkat tuh selalu kayak tercecer, kayak habis. Dan Tuhan ngomong, aku akan menghardik belalang pelahap itu. Saya berdoa mulai hari ini berkat Tuhan dalam hidup saudara tidak lagi tercecer. Berkat itu bisa ngumpul, bertimbun-timbun, berlipat kali ganda, sampai berlimpah-limpah ada dalam hidup saudara. Semua belalang pelahap, semua pencuri berkat yang ada dalam hidup saudara dilenyapkan. Semua yang selama ini dipakai oleh iblis untuk menghabisi keuangan saudara dilenyapkan. Semua yang menggembosi pekerjaan bisnis saudara, karir saudara dilenyapkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini bagian covenant of blessing. Ketika kita membawa persembahan persepuluhan. Seluruh persembahan persepuluhan di dalam rumah perbendaharaan. Lanjutkan ayat yang ke-12. Maka segala bangsa, bukan cuma keluargamu, bukan cuma teman-teman di sekelilingmu, sampai segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Saudara harus tahu, orang itu kalau diangkat di level tertentu, keluarganya bisa ngerasain dulu. Wah, luar biasa. Kamu ini kalau orang Tionghoa ngomong kamu nih hoki bener hidupmu. Wah, kamu sukses sekarang. Tapi Anda harus tahu loh, orang ngalami kayak gitu tuh levelnya beda-beda. Mungkin pertama keluarga kita, tapi nanti naik lagi. Teman-teman kita lebih luas, naik lagi. Sampai sekota nganggap Anda diberkati Tuhan. Tapi ini janjinya Tuhan, sampai segala bangsa menyebut kamu berbahagia. Ini orang-orang yang berbahagia. Ini orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Ini anak-anak kesukaan. Anak-anak kesukaannya Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, lihat nih. Ini yang kayak gini, dunia gak pernah bisa tahu. Kenapa? Karena dunia, pikiran dunia, kalau ngasih persepuluhan, penghasilan 100%, kita ngasih persepuluhan itu berarti 10%, sama dengan berapa? 90%. Berkurang. Itu dunia. Hanya melalui revelation, pewahyuan, penghasilan 100%, kita mengembalikan 10% sama Tuhan. Tuhan ngomongnya, uji aku. Apa aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit? Dibukain kesempatan, dikasih jalur baru. Tuhan kasih ideas, Tuhan connectkan saudara. Tuhan kasih favor dalam hidup saudara. Dan aku perintahkan berkat sampai berkelimpahan. Aku hardik belalang pelahap. Dan kamu akan menjadi negeri kesukaan. Yang mana yang benar? Dunia benar nggak? 100% dikurangi 10%, 90%. Benar nggak dunia? Buat dunia benar. Kalau kita jalannya di jalan manusia. Tapi doa saya bukan pilihan yang itu yang Anda ambil. Anda jalannya di jalan Tuhan. Kalau di jalannya Tuhan itu, wong cuma 5 roti 2 ikan aja bisa untuk 5.000. Karena faktor Tuhan itu faktor yang mengubah segalanya. Makanya dari tadi kalau kita bicara tentang berkat, nggak cuma berkat keuangan. Berkatnya superior yang dari Tuhan. Kesejahteraan, ketentraman. Sampai hidup yang kekal. Dan semuanya itu akan kita alami. Kalau kita jalannya, berjalan di jalannya Tuhan. Setinggi langit dari bumi. Yang di bumi ngelihat itu nggak masuk. Makanya persepuluhan itu nggak masuk. Tapi kalau saudara berjalan di jalannya Tuhan, Anda akan melihat janjinya itu tergenapi dalam hidup saudara. Anda yang percaya katakan amin. Ayo tepuk tangan yang paling meriah. Kita bangkit berdiri. Aku percaya.